Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia bergumul dengan dosa. Termasuk kita orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita masih bergumul dengan dosa yang kadang-kadang kita hadapi, kita jatuh di dalamnya. Bahkan sering kita berulang-ulang berdosa di dalamnya. Kekristenan bukan hidup yang betul-betul bebas dari dosa. Tapi kekristenan adalah satu kehidupan yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Semestinya kita bisa menang atas dosa. Semestinya kita bisa menang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan memberi kuasa melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tetapi nyatanya kita sering lalai dan kita berdosa kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu kisah di mana Daud pada saat dia didatangi oleh Nabi Nathan, dia ditegur dosanya. Dia mengakui dosanya. Dia sadar dia begitu hancur hati. Dan dia minta belas kasihan Tuhan. Di ayat pertama pasal 51 dikatakan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Dan setelah itu digambarkan satu sikap yang betul-betul minta permohonan, pengampunan Tuhan. Seperti satu ritual di dalam ibadah yang dilakukan di kemah suci. Dia minta dihapuskan dosanya, tetapi dia sadar. Dosa yang dilakukannya menurut kitab Taurat. Tidak ada kurban untuk mengganti, untuk mengampuni dosanya. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan yang dilakukan kepada Uria dengan begitu berencana tanpa diketahui orang. Dia tahu tidak ada kurban yang bisa menghapus dosanya. Mewakili satu kurban minta mohon kepada Tuhan. Kurban itu semuanya tidak bisa mengampuni dosanya. Tetapi Daud mengenal Tuhan yang setia. Daud mengenal Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dia mohon kepada Tuhan. Dan dia menggambarkan bahwa dia minta Tuhan seperti dengan hisop, ranting yang digunakan untuk memercikkan darah, menyucikan dosa. Dia menggambarkan Tuhan akan mengampuni dia. Karena Daud sadar di ayat 16 dan 17, korban itu tidak diperkenan Tuhan. Kecuali hati yang hancur, hati yang betul-betul menyesali dosa. Jemaat terkasih dalam Tuhan, inilah Injil di dalam perjanjian lama. Daud tahu dosanya tidak bisa mendapat pengampunan. Harusnya dia dihukum mati. Tetapi dia mengenal Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dia melihat kepada kasih Tuhan. Dia melihat kepada satu janji Tuhan. Dia melihat kepada satu pribadi Tuhan yang mengampuni, mengasihi. Ini dia dengan iman melihat bayang-bayang pengampunan yang Tuhan berikan kepada dia. Daud beriman kepada Tuhan. Dan Daud merindukan pengampunan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita juga bergumul akan dosa kita. Ada hal tertentu yang kita sembunyikan mungkin begitu lama. Mungkin kita rutin melakukan pelanggaran-pelanggaran kita. Kepada orang lain, kepada suami, istri, anak-anak, kepada rekan kerja, kepada rekan bisnis. Tetapi Daud sadar, dia berdosa kepada Tuhan ayat keempat. Dosa itu pelanggaran kepada Tuhan. Bukan hanya kepada orang lain. Intinya Daud sadar dia berdosa kepada Tuhan. Mari kita sadar, kita berdosa kepada Tuhan. Dan minta Tuhan memurnikan, membersihkan, mengampuni kita. Kita sudah mengenal Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita. Dan dia terus akan menyucikan kita. Karena darahnya yang kudus sudah dicurahkan untuk mengampuni kita. Dosa apapun yang kita lakukan, jangan kita merasa kita terlalu kotor. Tuhan mau betapapun dosa kita, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Dan kita dengan hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membangunkan kita. Dan kita hidup memuliakan Dia, hidup lebih berkenan kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.